Yoho, apa kabar nakama semuanya? Di chapter sebelumnya, kita mendapatkan chapter yang tidak terlalu seru karena chapter sebelumnya menceritakan banyak hal sehingga keseruannya terbagi-bagi. Dan kali ini, waktu yang kita tunggu-tunggu telah datang, yakni One Piece chapter 1009. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah review One Piece chapter 1009. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Di chapter 1009, kita mendapatkan color spread. Di color spreadnya itu digambarkan kru Mugiwara lengkap termasuk dengan Jinbei yang sedang bermain salju. Namun di sana bukan hanya kru Mugiwara yang hadir, melainkan ada Otama dan kawan-kawannya seperti Komachio dan Bunbuku. Chapter 1009 ini berjudul Neraka. Di awal chapter, kita digambarkan kebakaran yang ada di kastil Onigashima. Di sana ada para pemadam kebakaran dari pihak bajak laut Kaido yang mencoba memadamkan api tersebut. Dan masih di lembaran pertama manga ini, kita langsung mendapatkan kejadian yang sangat menarik. Para Akazaya yang di chapter sebelumnya diperlihatkan berlari itu, di sini digambarkan bertemu dengan Orochi dan Fukurokuju. Ho ho! Para Akazaya yang ditakuti oleh Orochi itu kini ada di hadapan matanya. Kedua pihak sama-sama terkejut melihat mereka bisa berpapasan. Di sini Fukurokuju berkata, "Tuan Orochi, mereka tidak tahu bahwa Anda telah mati sekali. Tolong lari dan biarkan aku menangani sarung pedang merah." Kemudian Orochi menjawab tidak bisa, karena di dalam kastil juga sedang banyak musuh dan Akazaya saat ini sedang terluka. Sehingga Orochi pikir ia bisa mengalahkan para Akazaya. Tidak berhenti sampai di sini, Orochi mengejek Akazaya tentang Kanjuro. Dan ia juga mengatakan tentang dirinya yang dibodohi oleh Kyoshiro hingga sekarang. Setelah banyak bacot, Orochi berubah ke dalam mode Zoanya, yakni Yamatano Orochi. Lalu dengan penggambaran epik, seluruh anggota Akazaya langsung menebas kepala Yamatano Orochi. Di sini Kinemon berkata, "Kita tidak punya waktu bermain-main dengan orang sepertinya." Dan kita juga digambarkan kepala Orochi yang tergeletak di tanah. Apakah di sini Orochi masih belum mati? Dan orang yang menghadapi Fukurokuju adalah Raizo. Ho ho! Ninja versus ninja. Di sini Raizo berkata, "Aku telah salah menilai kamu. Aku tidak berharap kamu bertarung untuk orang bodoh itu sampai akhir." Dan Fukurokuju pun menjawab, "Aku bisa mengatakan hal yang sama tentangmu. Ini adalah takdir bahwa pada akhirnya kita harus bertarung, Raizo." Dan cerita langsung berpindah ke atap Onigashima berada. Kid bertanya pada Law mengapa dia tidak bisa memindahkan salah satu Yonko ke tempat lain. Law menjawab bahwa dia akan melakukannya sejak lama jika dia bisa. Tetapi haki mereka terlalu kuat sehingga dia tidak bisa memindahkan mereka kemanapun. Ho ho! Sekarang kita mendapatkan jawabannya. Kenapa Law tidak melakukan shamble sedari tadi? Yakni karena haki Law tidak sekuat haki milik Big Mom maupun Kaido. Big Mom menyarankan kepada Kaido agar mereka menyerang bersama dan menghabisi semua supernova dalam satu pukulan. Yang mana melihat kedua Yonko ini melakukan serangan combo benar-benar terlihat seperti serangan malaikat maut. Di sini ada percakapan menarik antara Big Mom dan Kaido ketika mereka melakukan ancang-ancang. Kaido berkata, "Kuharap kakimu dan pinggulmu masih cukup baik, nenek tua." Lalu Big Mom menjawab, "Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa, bocah?" Dan mereka berdua pun menyuarakan teknik serangan yang sama, yakni Hakai.
Jujur saja, teknik ini merupakan teknik yang kelihatannya mirip seperti yang digunakan oleh Brogy dan Dory di akhir arc Little Garden, yang mana sepertinya kami lebih tertarik untuk membahas hal ini di video khusus atau maksudnya video lain. Oke, mari kita lanjut. Kaido dan Big Mom mengayunkan senjata mereka secara bersamaan, menyebabkan serangan yang benar-benar terlihat mematikan. Seluruh benda yang ada di hadapan Big Mom serta Kaido terlihat hilang setelah mereka berdua melancarkan serangan ini. Bahkan dilihat dari jauh, serangan Big Mom dan Kaido terlihat menghasilkan dampak serangan yang lebih besar dibandingkan serangan Zoro ketika menggunakan Enma. Ngomong-ngomong, Babang Zoro di sini terlihat sangat keren sekali. Ia menggunakan 3 pedangnya. Roro Noa Zoro menahan serangan kedua Yonko sendirian. Serangan Big Mom dan Kaido menghancurkan sebagian pulau. Law juga membawa Zoro keluar tepat waktu sehingga dia bisa selamat. Tetapi di sini Zoro juga terlihat terluka parah. Kid berterima kasih kepada Roro Noa Zoro karena berhasil memperlambat serangan, bahkan jika dia berhasil melakukannya selama 1 detik saja. Sungguh, ini merupakan hal yang gila. Tidak berhenti sampai di sini, Luffy segera melompat ke arah 2 Yonko tersebut dan menggunakan teknik Gomu Gomu no Red Hawk untuk menyerang Kaido. Tapi Kaido berhasil mengelak serangan milik Luffy, yang mana hal ini membuat Luffy tersenyum. Wow, seorang supernova tersenyum pada seorang veteran. Sungguh berani bocah yang satu ini. Luffy kemudian berkata, "Jadi, kamu harus menghindarinya karena ini bisa melukaimu, kan?" Karena serangan Luffy itu meleset yang mengakibatkan Luffy terlempar. Dan kemudian Kaido mencoba untuk memukul Luffy dengan kanabonya. Tapi di sini Luffy berhasil menahan kanabo tersebut dengan lengan yang berbalut haki. Lengan Luffy terasa sakit, tapi Luffy masih baik-baik saja. Kaido melanjutkan serangannya dengan biju dama dari mulutnya mengarahkan pada Luffy. Namun di sini terlihat Luffy berhasil mengelak serangan Kaido. Meskipun berhasil mengelak, posisi Luffy masih tidak bagus karena ia tergeletak di tanah, yang mana dari atas di sana terlihat Pak Tua Kaido melompat untuk menyerang Monkey D. Luffy menggunakan kanabo miliknya. Di sini Kaido menggunakan teknik yang bernama Kouzanze Ragnaraku atau Ragnarok 3 dunia. Sebuah serangan di mana dia memutar kanobonya dengan banyak petir hitam yang keluar. Zoro yang sedang dalam kondisi kelelahan melihat kejadian itu pun sontak berteriak, "Luffy!" Kemudian cerita berpindah ke Big Mom dan Supernova yang lain. Kid menciptakan kotak logam lalu memberitahu pada Law bahwa dia telah siap. Law kemudian menggunakan teknik Shambles untuk menaruh Zeus ke dalam kotak tersebut. Dan ternyata ini berhasil. Kini Zeus yang merepotkan itu sudah aman di dalam kotak yang dibuat oleh Kid. Zoro dan Killer di sini bertugas untuk menyerang Big Mom secara bersamaan. Zoro menggunakan teknik Homurasaki untuk mengiris Prometheus, sementara Killer menyerang Napoleon dan memisahkan keduanya dari Big Mom. Serangan pun dilanjutkan oleh Kid menggunakan Pang Pistol, yang mana menembakkan panah besi yang mengarah pada Big Mom. Yang mana serangan Kid di sini ternyata tidak berpengaruh sama sekali kepada Big Mom. Ho, seperti yang dikatakan Beji pada arc Whole Cake Island, Big Mom seperti balon besi, sulit untuk dilukai. Big Mom juga sempat berkata, "Apakah kalian pikir bisa menang dengan memisahkan aku dengan mereka?" Mereka di sini adalah para homies milik Big Mom seperti Zeus, Napoleon, dan Prometheus. Yang mana Kid di sini mendapatkan hadiah dari Big Mom, sebuah hadiah besar berupa pukulan kasih sayang yang membuat wajah Kid tambah berantakan. Darah yang ada pada wajah Kid terlihat lebih jelas setelah mendapatkan pukulan dari Big Mom. Dan ternyata di sini ada serangan combo antara Law dan Kid.
Kid menggunakan teknik rappel pada Big Mom untuk membuat Big Mom terbang ke langit. Bagi yang tidak tahu, teknik rappel adalah teknik yang pernah digunakan Kid pada Aksa Body, di mana Kid bisa mendorong besi yang ada di sekitarnya. Oke, mari kita lanjut. Law kemudian menggunakan teknik takt untuk melempar batu besar kepada Big Mom. Big Mom di sini sambil terdorong oleh batu besar tersebut berkata, "Apa kamu pikir batu ini berpengaruh padaku?" Kemudian Big Mom menyadari bahwa batu tersebut telah mendorongnya menjauh dari daratan Onigashima, dan ia pun sadar bahwa yang ada di bawahnya hanyalah lautan. Big Mom kemudian memanggil Zeus untuk membantunya, tapi Zeus masih terjebak di dalam kotak milik Kid. Law di sini dengan penuh tekad berteriak, "Jika kami berhasil menghentikan mereka untuk membantunya, maka ada satu pemain yang turun dari panggung." Lalu, di sebelah panel milik Law itu digambarkan wajah Roronoa-Zoro yang batuk darah dengan sangat parah. Dan panel terakhir menggambarkan ekspresi Big Mom yang sedang terjatuh. Ya, sebuah ekspresi jatuh cinta. Dan One Piece chapter 1009 selesai sampai di sini. Chapter ini merupakan chapter yang benar-benar gila. Kami betul-betul bisa merasakan keseruan dari pertarungan Yonko versus Supernova. Bukan hanya Zoro atau Luffy yang mendapatkan panggung di chapter ini, tapi seluruh Supernova mendapatkan bagiannya masing-masing. Seluruh Supernova bekerja sama dengan baik sekuat tenaga mereka untuk menghandle Yonko satu demi satu. Ini benar-benar keren sekali. Ketika 4 Supernova sibuk melawan Big Mom, Luffy dengan sendirian mampu menghadapi Kaido agar Kaido tidak merusuh di area pertempuran Big Mom versus 4 Supernova. Kami pikir ini merupakan chapter yang sangat bagus untuk hadir di awal bulan April ini. Dan kami sepertinya lebih tertarik untuk mendengar pendapat Nakama tentang cerita yang hadir di chapter 1009 ini. Sehingga untuk pembahasan lebih lengkap mengenai teori atau opini tentang One Piece chapter 1009 akan kami hadirkan di lain video saja. Sehingga bagaimana menurut Nakama semuanya? Jadi kami diskus OP dan terima kasih banyak.